Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 usul fikih akan mempresentasikan tentang hukum syara. Pokok pembahasannya, yang pertama pengertian hukum syara, yang kedua hukum taklifi dan hukum wadhi, yang ketiga perbedaan hukum taklifi dan hukum wadhi, yang keempat 3 rukun hukum Islam yang dibagi menjadi 3. Yang pertama al-hakim, yang kedua mahkum alaih, yang ketiga mahkum fih. Yang pertama pengertian hukum syara, yakni sebagai berikut. Hukum syara menurut istilah yakni seruan atau firman dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai mengatur hukum. Yang kedua hukum taklifi dan hukum wadhi. Hukum taklifi yaitu hukum untuk mengatur perbuatan manusia dengan hukum berupa tuntutan, pemberian pilihan. Hukum wadhi yaitu hukum yang mengatur hukum taklifi itu. Pembahasan yang ketiga, perbedaan hukum taklifi dan hukum wadhi. Terdapat 2 perbedaan utama. Yang pertama, hukum taklifi merupakan hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Contohnya, sholat 5 waktu hukumnya wajib, hukum taklifi. Sedangkan hukum wadhi yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Contohnya, wudhu adalah syarat sahnya sholat, hukum wadhi. Sedangkan hukum wadhi kadang dalam kuasa mukallaf. Misalnya, wudhu sebagai syarat sholat kadang tidak berada dalam kuasa manusia. Misalnya tergelincir matahari sebagai sebab sholat zuhur. Pembahasan keempat yakni 3 rukun hukum syara. Yang dimaksud pembahasan rukun-rukun hukum syara adalah pembahasan tentang 1. Al-hakim, yaitu siapa yang berhak membuat hukum, apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah manusia. Yang kedua, al-mahkum alaih, yaitu membahas siapa yang menjadi objek hukum. Yang ketiga, al-mahkum fih, yaitu membahas apa yang dihukumi manusia. Al-hakim. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan usul bahwa al-hakim hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Note, inilah perbedaan mendasar Islam dengan demokrasi yang menetapkan manusia sebagai pembuat hukum. Itulah yang disebut prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Prinsip ini bertentangan dengan akidah Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 56. Keputusan hukum hanya kepada Allah. Dialah zat yang maha memuaskan kebenaran, sedangkan dialah sebaik-baik memberi keputusan. Berdasarkan definisi itu, maka akal manusia tidak mungkin menjangkau suatu perbuatan dipuji Allah atau dicela Allah. Bahwa salat itu dipuji Allah tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Bahwa zina itu dicela Allah juga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Pujian dan celaan Allah hanya diketahui lewat wahyu, tak mungkin diketahui oleh akal secara langsung. Mahkum alaih. Syarat mukallaf ada 2. 1. Syarat umum mukallaf, maksudnya tidak ada bedanya ataupun muslim atau non muslim. Syarat yang kedua, syarat khusus mukallaf, yaitu syarat yang khusus, yaitu keislaman seseorang untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang ditetapkan syarat. Contohnya sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Mahkum alaih adalah orang yang perbuatannya terkait dengan khitabus syari. Siapa yang dibebani hukum, yakni manusia, disebut dengan istilah mukallaf.
Mukallaf sesungguhnya adalah seluruh manusia yang terkena beban hukum. Sebab Islam, baik akidah maupun syariat, adalah risalah untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Mahkum fihi. Mahkum fihi adalah apa-apa yang terkait dengan kitab syari. Apa-apa yang terkait dengan kitab syari adalah perbuatan manusia. Af'al juga benda-benda yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Asya'a. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.